Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Masra Faruk dari kelas 9C, ingin mengerjakan tugas praktik PJOK, yaitu membuat PPT dari materi P3K. Yang pertama adalah pengertian P3K. P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah upaya untuk perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan di mana saja, seperti di rumah, jalan, sekolah, tempat lapangan, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong sebaiknya. Sebaliknya, jika secara sembarangan dan salah, justru bisa membahayakan korban sehingga mengakibatkan kematian. Maka itu penting mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada orang yang kecelakaan. Tujuan P3K yang pertama itu menyelamatkan nyawa, mencegah kematian, memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru (RJP) kalau perlu, mencari dan mengatasi pendarahan. 2. Mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk, melakukan diagnosis, terus memperhatikan menangani korban dengan prioritas yang logis, memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. 3. Menunjang penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, terus mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis dan transportasi dengan korban. Prinsip-prinsip P3K yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. 2. Memberikan pertolongan dengan cara yang tepat. 3. Sebelum mengetahui berat ringan cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. 4. Jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. 5. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Macam-macam obat. 1. Obat penghilang rasa sakit. Beberapa jenis obat penghilang rasa sakit antara lain balsam, minyak kayu putih, dan minyak angin. 2. Obat luka bakar. Jenis obat luka bakar adalah salep minyak ikan. Cara menggunakannya adalah dengan mengoleskan salep ke permukaan luka bakar. 3. Obat luka ringan. Jenis obat pada luka ringan ialah povidone. Cara menggunakannya dengan membersihkan luka dengan obat pencuci luka terlebih dahulu, kemudian oleskan obat. Yang keempat, obat penyadar orang pingsan. Jenis obat luka ringan ialah amoniak cair 25% dan eudecologi. Cara menggunakannya dengan membasahi kapas dengan amoniak atau eudecologi, kemudian dekatkan kapas atau berikan pada hidung korban untuk dihirup sampai korban sadar. Yang kelima, obat pencuci luka. Jenis obat pada luka ringan yang bisa digunakan ialah larutan antiseptik alkohol 70% dan borwater larutan borik. Adapun penggunaannya dengan cara membasahi kapas dengan larutan antiseptik alkohol atau borwater, kemudian luka dibersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi dengan larutan tersebut. Perlengkapan P3K yang perlu disiapkan. A. Kaset pembalut perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini digunakan untuk membuat luka yang sudah ditutupi steril. B.
kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka. Kasa steril adalah kain yang bebas dari kuman penyakit. C. Plaster. Plaster digunakan untuk melekatkan kasat penutup agar tidak terlepas dan meletakkan kasat penutup plaster pada beberapa tempat, jangan melewati bagian tengah luka. Dia plaster obat. Plaster obat biasanya digunakan untuk menutupi luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersengat benda tajam. Pada permukaan tengah plaster terdapat lapisan yang mengandung obat. Selanjutnya ada pembalut segitiga. Pembalut segitiga atau mitela biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera pada sendi lutut. Pembalut segitiga terbuat dari kain putih dengan ukuran 90 cm dan 125 cm. Pinggirnya tidak dijahit agar tidak menekan luka atau cedera. F. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau ralutan pembersih luka. Setelah itu dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. G. Gunting. Gunting yang digunakan sebagai gunting perban yang tahan karat, hal itu agar tidak mengakibatkan infeksi. Lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. I. Jepitan atau pinset digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka, untuk mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas atau kasa steril. Sebelum dipakai, sebaiknya pinset dibersihkan dahulu dengan alkohol 70% atau direbus. Baik, segitu saja tugas PPT P3K. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.